Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa yasuddukum. Jamaah rahimakumullah, para remaja masjid, pemuda muslim yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan pembinaan ini, insya Allah materi yang akan disampaikan bagaimana cara pemuda atau remaja muslim mengisi kemerdekaan ini. Dikisahkan dalam literatur sejarah Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, tiap kali kuhadapi masalah, setiap masalah yang besar, kupanggil adalah anak muda atau remaja. Begitu juga halnya dengan Rasulullah SAW ketika memilih Usamah bin Zaid, seorang anak muda berusia 18 tahun, untuk menjadi komandan perang pasukan Islam dalam ekspansi Islam ke wilayah Syam. Padahal pada saat itu di antara prajuritnya terdapat orang yang lebih tua dari dirinya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat Rasulullah yang lainnya. Sina Usamah atau selain Usamah bin Zaid, terdapat juga pemuda muslim cemerlang dan luar biasa lainnya, seperti Tariq bin Ziyad, seorang yang kuat, Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan amanahnya, Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan keilmuannya, Zaid bin Sabit terkenal kecerdasannya, Ali bin Abi Thalib terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya, Muhammad Al-Fatih sang penakluk, dan banyak tokoh pemuda muslim yang lainnya. Sejarah hidup mereka penuh dengan kegemilangan dalam kontribusi bagi dunia dan Islam, sehingga Islam dengan kehendak Allah pernah mencapai masa kejayaannya. Dari estafet masa ke masa, sosok pemuda memilih andil serta peran penting dalam mengembangkan peradaban yang universal, termasuk dalam membangun kekuatan umat. Ini dalam kacamata sejarah peradaban Islam, pemuda merupakan tonggak kebangkitan umat serta sumber kekuatan pembela terhadap akidah dan ideologi Islam. Islam tidak bisa dilepaskan dari pemuda, karena Islam itu sendiri tumbuh dan besar karena banyaknya pemuda berkualitas sebagai kader-kadernya. Begitu pula dengan eksistensi kemerdekaan yang diraih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ternyata kaum pemuda memiliki peranan penting dalam mewujudkannya. Penjajahan panjang yang telah dilakukan oleh kolonial asing telah menjadi latar belakang bagi pemuda bangsa kita, yaitu harus berdiri sendiri. Begitu juga yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemuda yang dimotori oleh gerakan mahasiswa telah mengotak-atik pelengseran rejim Orde Baru. Bertahun-tahun Islam dan bangsa ini dibuat bangga dengan kehadiran pemuda berkualitas sebagai kader-kadernya. Namun dewasa ini, pemuda Islam tanpa kehilangan arah, mengalami stagnasi kreativitas, keluar dari rotasi fitrahnya. Saat ini banyak pemuda terjerat virus globalisasi yang akhirnya menghilangkan sosok pemuda yang luar biasa sepanjang sejarah Islam.
Jika dahulu Islam dan bangsa ini pernah mencapai masa kejayaannya melalui sentuhan para pemuda atau remaja, saat ini merupakan saat yang tepat bagi remaja muslim atau pemuda muslim tampil kembali. Banyak sekali peran pemuda untuk ikut andil dalam membangun kekuatan bangsa, khususnya gerak langkah pemuda muslim dalam mengisi kemerdekaan. Apa tanggung jawab atau peran penting pemuda atau remaja muslim dalam mengisi kemerdekaan? Paling tidak ada 4 langkah. Yang pertama, pemuda muslim atau remaja muslim harus menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, terlibat langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Langkah pertama ini dilatar belakangi oleh problematika akut bangsa saat ini dari sisi sosial ekonomi. Makna kata merdeka sendiri jangan sampai diartikan hanya terbebas dari penjajahan dalam arti perang saja. Namun lebih dari itu, merdeka juga harus dimaknai terbebasnya dari belenggu intervensi, terutama masalah sosial ekonomi. Hal ini sebagaimana doa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepakiran dan kekufuran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka salah satu peran remaja muslim atau pemuda muslim dalam mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara terlibat aktif untuk menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. Selanjutnya Rasulullah bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Yang kedua, langkah pemuda mengisi kemerdekaan. Pemuda muslim atau remaja muslim harus mendukung produk dalam negeri dengan mengenalkan karya dan budaya Indonesia kepada dunia. Langkah kedua merupakan sebuah manifestasi dari karakter utuh sosok pemuda muslim yang harus tampil menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, tidak stagnasi. Kemudian muslim harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi bangsa yang besar tersebut, karena umat Islam adalah umat terbaik. Allah berfirman, A'udzubillahi yang artinya kamu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. Yang ketiga, pemuda muslim atau remaja muslim harus terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya semata. Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia atau SDM pun menjadi faktor yang penting yang dapat mendeskripsikan kekuatannya. Dalam Islam sendiri, kualitas pendidikan menjadi satu hal yang sangat diprioritaskan, karena melalui pendidikan seorang dapat memperoleh ilmu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan atau mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. QS surat Al-Mujadilah ayat 11. Keempat, pemuda muslim harus meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan wujud nyata dari sebuah bangsa yang akan tumbuh menjadi besar. Kata merdeka akan menjadi sangat relevan untuk diucapkan ketika setiap individu dalam sebuah bangsa mendapatkan ruang untuk memberikan pendapat dan gagasannya, terutama pendapat yang gagasannya yang membangun bangsa dan negara ke depan. Semoga keempat langkah di atas menjadi gambaran bagaimana pemuda muslim untuk mengisi makna kemerdekaan yang hakiki untuk bangsa ini. Dan mudah-mudahan
Kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kita, termasuk untuk menjadi contoh teladan pemuda bagi pemuda yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini setelah merdeka sekian puluh tahun, negara kita dan khususnya umat Islam menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkatkan harkat derajat pemuda-pemuda muslim dan berkiprah bukan saja di negara kita, akan tetapi di seantero jagat. Mudah-mudahan keberkahan Allah berpihak kepada kita semua. Negara kita selamat merdeka, bangsa kita mudah-mudahan tercapai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.